Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Kita telah mempelajari pembahasan makharijul huruf dan kita telah menyelesaikan pembahasannya, yang mana kita telah mengetahui bahwa di sana ada 17 makharij, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan kita juga telah mengatakan bahwa tempat keluarnya huruf terdiri dari dua sisi. Huruf-huruf yang keluar itu terdiri dari dua sisi. Nah, dua sisi yang disebut dengan makhraj, tempat keluarnya huruf. Kecuali al-jawf. Karena al-jawf adalah makhrajnya muqaddar. Al-jawf makhrajnya muqaddar. Adapun yang lainnya selain dari al-jawf, dia makhrajnya muhaqqaq. Makhrajnya nampak. Makhrajnya adalah bertumpunya salah satu organ kepada organ yang lainnya, salah satu sisi kepada sisi yang lainnya. Adapun al-jawf maka dia muqaddar. Makhrajnya dia bukan dengan bertumpu kepada salah satu sisi, atau bukan terdiri dari dua sisi. Kan tadi makhrajnya dia adalah tempat mengalirnya udara, yaitu semua menghasilkan huruf-huruf mad. Dan tempat mengalirnya udara adalah dinamakan dengan al-jawf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, kita lihat di gambar, di sana ada al-aliful maddiyah, al-wawul maddiyah, al-ya'ul maddiyah. Alif yang sebelumnya apa? Fathah. Waw mati yang sebelumnya apa? Dhammah. Ya mati sebelumnya kasrah. Ketiga huruf ini dinamakan dengan huruful maddiyah. Nah, jadi yang alif cara keluarnya adalah dengan membuka kedua rahang. Ya ayyuha. Adapun yang al-wawul maddiyah caranya adalah dengan memposisikan mulut kepada huruf waw. Jadi kita keluarkan suara dan mulut berada pada posisi waw. Qulu, ya. Qulu amanna qulu. Perhatikan di situ ada sedikit dari pangkal lidah yang meninggi. Namun tidak terjadi penyempitan di sana, tidak terjadi penebalan suara. Begitu pula disertai dengan monyongnya dua bibir. Qulu amanna. Ini yang al-wawul maddiyah. Adapun yang al-maddiyah, al-ya'ul maddiyah dengan meninggikan bagian tengah ke langit-langit, yang mana ini adalah makhrajnya huruf ya, dan menurunkan rahangnya, ya, rahang bawah. Contohnya waqila, qila, ya waqila. Nah, lakum dinukum. Nah, al-musi. Nah, begitu. Ya, jadi rahang bawah yang diturunkan dan posisi mulut berada pada posisinya huruf ya. Kemudian ini makhraj yang pertama, al-jawf. Ya. Jadi makhraj itu secara garis besar atau pembagiannya secara umum dia ada 5. Al-makharijur ra'isiyah atau al-makharijur ra'isah lil huruf al-arabiyyah 5. Yang pertama al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, al-khayshum.
Al-jawf sudah kita bahas, sekarang kita masuk kepada al-halaq. Pada al-halaq terbagi menjadi 3. Ada adna, aqsa, yang paling bawah, yang paling jauh. Ya. Lebih tepatnya di mana? Di pita suara, 2 pita suara. Ya. Maka 2 sisinya adalah 2 pita suara. Yang mana huruf hamzah dia dengan mendapatkan a. Ya, adapun huruf ha dengan mendekatkan saja tanpa merapatkannya, kemudian mengeluarkan udara dari dada. Ini huruf hamzah dan ha. Ya, kemudian dari wasatul halaq, bagian tengah tenggorokan, tepatnya di mana? Di lisanul mizmar. Ya, mantiqatu lisanil mizmar ma'a al-jidar al-khalfi lil halaq. Ya, jadi lisanul mizmar atau biasa kita sebut dengan lidah dalam ini bertemu dengan dinding belakang tenggorokan. Ya. Jadi kita lihat di gambar ada daging kecil yang menjulur ke arah belakang. Ya. Itu namanya lisanul mizmar. Nah, ini tidak kelihatan ya, bukan amandal. Kalau amandal dia di atas, tapi ini di bawah. Beda dengan amandal. Adapun amandal ada di al-hanak al-lahmi. Langit-langit lunak, langit-langit yang warna merah. Di ujungnya itu ada daging yang dinamakan dengan al-lahah atau amandal. Tapi lisanul mizmar dia berbeda dengan al-lahah ini. Lisanul mizmar dia tidak terlihat kalau kita kita buka mulut kita tidak bisa melihat lisanul mizmar ini. Maka di sini makhrajnya huruf ain dan ha. Ya. Huruf ain dengan merapatkan antara lisanul mizmar dengan dinding belakang. Kita rapatkan, kemudian kita kembalikan lagi. Nah, begitu. Jadi tidak rapat sampai akhir pengucapan, tapi merapat kemudian merenggang. Jadi kita yang mengucapkan huruf ain, kita bayangkan bahwa makhrajnya adalah di tengah tenggorokan. Kita rasakan. Nah, adapun huruf ha dia hanya mendekat saja, tidak sampai merapat. Ya, Nah, ini huruf ha. Adapun huruf ghain dan kha, maka dia dari adna al-halq. Lebih tepatnya di mana? 2 sisinya jadrul lisan atau aslul lisan, akar lidah. Ya. Bertemu dengan al-hanak al-lahmi, langit-langit lunak. Langit-langit lunak. Ya. Namun pada gambar ini nampaknya ini adalah lebih dekat kepada makhraj huruf kha. Adapun huruf ghain dia lebih ke bawah lagi, atau di langit lunak yang paling ujung, atau di amandal. Ya. Naam, dan kha ya, Naam. Jadi ini makhraj dari huruf ghain dan kha, dari akar lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Bedanya dengan huruf ghain dengan huruf kha, kalau huruf ghain dia makhrajnya lebih masuk ke dalam, atau tepatnya di ujung langit-langit lunak, ya, atau di al-lahah, di amandal. Adapun kha bagaimana yang digambar, dia lebih keluar sedikit. Nah, mafhum ya? Ini makhraj huruf ghain dan kha
yang dinamakan dengan adna al-halq. Kita masuk kepada bagian yang ketiga dari bagian-bagian makharijul huruf ar-ra'isiyah, yaitu al-lisan. Pada al-lisan ada 10 makhraj. Yang pertama huruf qaf, dari aqsal lisan bertemu dengan langit-langit lunak. Nah, dia setelah huruf kha tadi. Tapi apa bedanya huruf kha dengan huruf qa? Huruf qaf, huruf kha tadi renggang, adapun huruf qaf rapat. Perhatikan gambarnya. Nah, jadi pangkal lidah dari aqsa al-halq, ya, bertemu dengan langit-langit lunak. Bedakan antara jadrul lisan, akar lidah, dengan aqsal lisan, pangkal lidah. Jadi dua istilah ini berbeda. Adapun jadr maka dia adalah akarnya yang paling dalam. Kita lihat huruf ghain dan kha tadi. Adapun aqsal lisan maka dia keluar, dia lebih di luar. Kita perhatikan gambar huruf qaf, ya. Nah, adapun huruf kaf maka makhrajnya berdekatan dengan huruf qaf, sama-sama dari aqsal lisan, namun dia tidak bertemu dengan al-hanakil lahmi saja. Huruf kaf tidak hanya bertemu dengan al-hanak al-lahmi saja, tapi dia juga bertemu dengan al-hanak al-azmi, langit-langit keras, ya. Jadi di gambar ada langit-langit yang diwarnai dengan warna pink atau merah, kemudian ada langit-langit yang diwarnai dengan warna kuning. Nah, yang kuning itu langit-langit keras, adapun yang merah langit-langit lunak. Dan huruf kaf makhrajnya dari pangkal lidah bertemu di antara keduanya. Kalau tadi huruf qaf bertemu dengan aqsal halq, aqsal lisan saja, aqsal halq dengan aqsal lisan dengan al-hanak al-lahmi. Tadi huruf qaf aqsal lisan, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak saja. Adapun huruf kaf dia juga bertemu dengan al-hanak al-azmi, di antara keduanya, langit-langit lunak dan langit-langit keras. Aqo, ak. Dan huruf kaf memiliki sifat hamas, huruf qaf memiliki sifat qalqalah, huruf kaf memiliki sifat hams. Setelah ini kita akan bahas insyaallah sifatul huruf. Yang penting kita hafal dulu ini makharijul huruf, ya. Karena ini adalah kunci untuk kita membenarkan bacaan kita. Adapun jim maka dia dari tengah lidah bertemu dengan tengah langit-langit atas atau di langit-langit keras, ya. Aj, ja, aj. Dan perhatikan makhrajnya dia rapat. Aj, tidak ada celah sedikit pun. Bukan aj, tapi aj. Ya, perhatikan makhrajnya yang rapat. Adapun huruf shin sama dengan huruf jim, sama-sama dari tengah lidah dan tengah langit-langit keras. Namun huruf shin dia makhrajnya dia renggang, ya. Ash, dan dia memiliki sifat tafasyi, suara yang menyebar, intisyarus saut, ya, atau intisyarul hawa, udara yang menyebar di mulut. Ash. Nah, ini sifat tafasyi namanya. Ini namanya sifat tafasyi. Adapun huruf ya masih sama makhrajnya, namun huruf ya dia tidak memiliki sifat tafasyi dan dia disertai dengan turunnya rahan sedikit, ai, ya. Dia memiliki sifat lim juga, ai. Di sini tulis al-ya ghairul maddiyah, ya, untuk membedakan dengan ya al-maddiyah. Namun posisi mulut sama saja. Posisi mulut sama. Kalau yang maddiyah dia adalah ya yang dipanjangkan. Ya mati yang sebelumnya kasrah.
Adapun di sini ya ghairul maddiyah, ya yang bukan mad, ya yang sukun saja sebelumnya selain kasrah, atau ya yang berharakat fathah, dhammah dan kasrah. Mafhum ya? Ini dari wasatul lisan bertemu dengan wasat al-hanak al-a'la, tengah lidah dengan tengah langit-langit atas atau langit-langit yang keras. Kemudian hafatul lisan, sisi lidah. Sisi lidah yang dimaksud adalah bagian tepinya, ya. Di sana ada tepi kanan, ada tepi kiri. Maka huruf dhad dia keluar dari salah satu dari kedua tepi ini atau dari kedua-duanya sekaligus. Namun yang lebih mudah adalah kita memilih salah satunya saja. Kita milih dari kanan saja atau dari kiri saja. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan ma yuqabiluha minal adras, gigi geraham atas yang berhadapan dengannya. Maksudnya adalah dinding gigi geraham. Karena gigi geraham ada dindingnya, ada juga bagian bawahnya, ya. Jangan difahami bahwa huruf dhad dia dari bagian bawahnya. Tidak. Misalkan ini gigi geraham, ya, bukan dari sininya. Ini nggak bisa. Tapi dari dindingnya, permukaannya, sisinya, atau ditandai dengan warna biru di situ, ya. Demikian juga gusi di sekitar gigi geraham. Itu semua mengeluarkan huruf dhad, ya. Nah, mafhum? Jadi al kemudian ujungnya kita sentuhkan di bagian kuning yang diwarnai dengan warna kuning. Ujung langit-langit atau gusi. Nah, jadi saat pengucapan huruf dhad ini prosesnya adalah pertama kita meletakkan tepi lidah di permukaan geraham atau daerah yang diwarnai dengan warna biru. Kita juga meletakkan ujungnya di ujung langit-langit atau gusi. Kemudian kita keluarkan suara kita, ya, yang besar, yang tebal, karena huruf ini adalah huruf tebal. Ketika udara dia sampai kepada lidah, ya, dia memberikan tekanan kepada lidah karena dia mau keluar, tapi tertutup oleh ujung lidah yang bertemu dengan gusi tadi. Maka udara yang keluar ini memberikan tekanan, ya, sehingga menjadikan lidah dia bergerak sedikit ke depan. Ya. Proses ini bukan otomatis, ya. Proses ini bukan otomatis ada di mulut kita, tapi kita harus mendatangkan proses ini. Kalau di lidahnya orang Arab yang asli, orang Arab yang masih original, iya, proses seperti ini datang otomatis, tapi kita harus mengikuti proses yang ada pada mulut mereka, ya. Nah, jadi kita gerakkan lidah sedikit ke depan. Ya. Tapi konsentrasi kita ada pada sisi tepi, ya. Karena disitulah tempat bertumpunya huruf dhad ini, ya. Ya. Jadi sebelum kita mengucapkan, kita pastikan dulu tempatnya benar. Kita letakkan lidah kita, ya. Nah, kita rasakan apakah sudah benar di tempat yang warna biru ini, ya. Begitu pula ujung lidah kita apakah sudah benar ada di tempat yang kuning, ya. Setelah itu baru kita ucapkan Nah, jadi untuk latihan, langkahnya ketika kita latihan,
Bukan cuma melihat dan mengucapkan Allah, tapi kita harus merenungkan ya makhrajnya. Kita bayangkan, kemudian kita posisikan lidah kita sebelum kita mengucapkan ya. Di mana posisinya? Apakah sudah benar? Setelah itu baru kita ucapkan ya, jadi bukan hanya sembarang mengulang-ulang saja, tapi kita harus memperhatikan, membayangkan makhrajnya dan mencoba meletakkan lidah sebelum mengucapkannya di makhrajnya apakah sudah tepat ya. Ketika kita sudah yakin bahwa makhrajnya sudah benar, kita sudah meletakkan lisan pada tempat yang benar, baru kita ucapkan begitu cara membenarkan huruf ya. Ini huruf dhad insyaallah mafhum ya. Mafhum insyaallah. Kemudian yang keluar dari hafatul lisan juga huruf lam. Namun bedanya huruf lam dia keluarnya dari adna hafatul lisan. Ujung dua sisi lidah. Atau dua sisi lidah yang paling bawah. Maksudnya adalah ujungnya. Jadi kita katakan ada sisi kanan, ya kan? Ada sisi kiri. Ini lidah kita ada sisi kanan, ada sisi kiri. Adapun huruf lam maka dia dari dua sisi yang paling bawah. Ya. Jadi hafah ada bagiannya juga, ada aqsal hafah, ada wasatul hafah, ada adna hafah. Ini adna hafah bagian ini. Adna hafah. Ada adna hafatul yusra, al-yumna, ada adna hafatul yusra. Ya, jadi lidah kita yang paling ujung yang bulat ini ya, yang kanan dinamakan dengan adna hafatul yumna, yang kiri ada adna hafatul yusra. Kedua ujung sisi ini adalah makhrajnya huruf lam ya. Ada adna hafatul yumna, adna hafatul yusra. Maka keduanya semua kedua ujung sisi ini ya, yang bulat ini tempat keluarnya huruf lam bertemu dengan apa? Dengan ma yuqabilha min al-halakil a'la. Langit-langit yang berhadapan dengannya atau gusi. Kita lihat di gambar ya. Perhatikan gigi siri pada pengucapan huruf lam. Gigi siri tidak merapat ya. Bukan la tapi kita buka gigi kita antara dua gigi seri dibuka ini makhraj huruf lam. Kemudian ke ujung lidah. Dari ujung lidah ada yang pertama huruf nun, yaitu apa? Ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya atau gusi. Ya. Ujung lidah, taraful lisan. Ya. Bedanya dengan huruf lam, kalau lam tadi adna hafatai lisan ila muntaha tarafihi. Ini semua huruf lam. Ada huruf nun ujung lidahnya saja. Ya. Hanya ujung lidah saja. Ini ya. Nah, bertemu dengan gusi an namun dia tidak sampai bertemu dengan gigi seri. Salah juga salah tapi ya. Atau lebih tepatnya di atas gusi ya. Karena yang namanya gusi adalah daging yang dia merekatkan gigi atau berada tepat di atas gigi. Kalau kita letakkan lidah di situ maka akan keluar huruf seperti ini maka ini kurang tepat tapi yang benar adalah dari
sebelum gusi, di atas gusi. An, ujung langit-langit ya. An. Dan huruf ini huruf yang mudah insyaallah karena di bahasa kita juga ada huruf ini, huruf na, n, sama insyaallah, sama, hanya saja huruf yang ada dalam bahasa Arab dia memiliki juz'ul khayshumi, bagian hidung ya. Ada gunnah yang mengalir saat pengucapan huruf nun yang ada dalam huruf-huruf hijaiyah. Adapun n yang ada pada bahasa kita tidak ada. Na biasa. Namun makhrajnya insyaallah sama, tidak jauh beda. Nah, intinya dari ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit atau sebelum gusi. Ya. Kemudian huruf ra. Makhrajnya sama-sama dari ujung lidah. Namun sudah kita bahas kemarin bahwa huruf ra sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari, li dhahrin adkhalu warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ra dia ada setelah huruf lam makhrajnya, namun dia li dhahrin adkhalu, dia lebih masuk sedikit ke punggung lidah ya. Jadi ini lidah ada punggungnya ya. Maka huruf nun di samping ujung lidahnya juga sedikit dari punggungnya. Jadi seperti ini huruf ra. Kalau tadi huruf nun seperti ini ya, huruf lam juga seperti ini, namun huruf ra seperti ini ya, ada sedikit dari ujung lidah yang juga dia mengeluarkan huruf ini, huruf ra ini ya. Ar bertemu dengan bagian mana dari langit-langit? Bagian ujungnya ya. Ar bukan bagian tengah. Ini misalkan langit-langit kebanyakan dari kita mengeluarkan dari tengah, ar atau bahkan dari belakang, atau ada juga yang mengeluarkan dari tengah lidah, ar ya, dari punggung lidah. Ini salah ya. Ini r yang ada di bahasa kita seperti itu. Ra dari punggung lidah saja, bukan dari ujungnya. R yang ada dalam bahasa kita hanya dari punggung lidah saja. Ra. Nah, namun huruf R huruf ra yang ada dalam huruf hijaiyah dia dari ujung dan sedikit dari punggungnya. Ya, dan juga makhrajnya dari ujung langit-langit, bukan dari tengah. Bukan juga dari gigi. Ar ya, tapi ar begini ya. Misalkan ini gisri, ruas jari yang paling bawah ini kita ibaratkan gisri, maka makhrajnya ada di sini, di atasnya, sedikit di atas dari gusi. Sama seperti huruf nun tadi. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk melatihnya, sebelum kita mengucapkan huruf, sebelum kita menyuarakan huruf, kita letakkan dulu lidah kita. Kita bayangkan ujungnya dan sedikit dari punggungnya, kemudian kita letakkan di ujung langit-langit. Ya. Setelah itu baru kita ucapkan ra, ar begitu ya. Jadi untuk memahami makharjul huruf ini jangan langsung menyuarakan ar. Tapi sebelum kita menyuarakan, kita letakkan dulu lidah kita. Kita bayangkan mana ujungnya dan punggungnya. Kita letakkan di ujung langit-langit, baru kemudian kita ucapkan. Terus seperti itu insyaallah akan menjadi benar huruf yang kita ucapkan. Adapun huruf ra yang tebal, maka dengan meninggikan pangkal lidahnya sebagaimana kelihatan di gambar ya. Naam. Dan lidah pada saat ra yang tebal dia menjadi kaku karena ujungnya naik, pangkalnya juga naik, sehingga terjadi taqa'ur di bagian cekungan di bagian tengah lidah ya, dan lidah menjadi kaku. Ada huruf ra yang tipis tidak, pangkal lidahnya dia menurun. Ri ya, min syarri ya. Jadi jangan sampai kita menaikkan rahang kita atau bibir kita. Kalau kita menaikkan sedikit saja,
maka akan tebal. Syar, syar, ini tebal. Karena bibir ini dia mengikuti yang di belakang. Syarafnya dia mungkin bersambung dengan yang di belakang. Ketika pangkal lidahnya naik, otomatis bibir juga ikut sedikit naik atau monyong atau ke depan, ya. Jadi untuk latihan kita lihat di kaca, jangan sampai bibir kita ikut naik. Min syarri, ya. Apabila kita naikkan bibir kita min syarr, maka akan tebal. Syarri, syarri, ri, ir. Jadi lidahnya kita lemaskan, ya, jangan dikaku, jangan dibuat kaku, tapi kita lemaskan lidahnya. Ir. Nah, ya, mafhum insyaallah, ya. Ini huruf ra. Kemudian ada huruf yang masih keluar dari ujung lidah, namun sekarang bertemu dengan usulus tsanaya al-ulya, pangkal gigi seri atas. Pangkal itu apa? Tempat bermulanya, tempat tumbuhnya, ya, pangkalnya. Misalkan jari-jari ini adalah gigi seri, akalnya adalah sini, ya, tempat tumbuhnya, tempat bermulanya, ya. Maka huruf-huruf ini ta, dal dan ta dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, bukan dari langit-langit, ya. Alto, to. Sebagian kita mengucapkannya dari langit-langit, po. Atau ada sebagian suku dari suku yang ada di Indonesia mengucapkan huruf ini, huruf ta khususnya dari punggung lidah, ta misalkan, ta, dan langit-langit. Ini juga salah. Ta salah, bukan ta, tapi ta. Ini orang-orang Bali dan seterusnya mengucapkan seperti itu, ya. Namun dalam membaca Al-Quran tidak seperti itu. Dalam membaca Al-Quran, ketiga huruf ini ta, dal dan ta dari ujung lidah, ya, bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Coba semuanya. Ato, ad, at. Jadi hamas, ya, dia memiliki sifat hamas. Huruf ta ini, hamas itu bukan suara, jadi kita tidak menyuarakan hamas. Namun hamas ini adalah udara yang mengalir. At, bukan at. Salah. Kuwirat. Ini kita mengucapkan huruf ta dan huruf sin namanya. Ini salah. Jadi hamas itu adalah mengalirnya udara. At. Dan terkadang udara yang mengalir dia tidak terdengar dari jauh, ya, kecuali kalau pakai mic. At, ya, at. Jadi keluarnya hamas adalah setelah lidah dia merapat. At, ya, saat lidah merapat, di sini udara tertahan. At. Coba kita ucapkan tanpa hamas. At. Jangan dihamaskan. At. Rapat nggak lidah? Rapat, ya. At. Rapat. Bukan, jangan dihamaskan dulu, coba. At. Nah, setelah rapat kita buka lidah. At. Maka saat itu udara yang tertahan tadi dia keluar. At. Jadi bukan disuarakan. At. Atau ada sebagian yang mengucapkan huruf C, ach. Ini bukan huruf ta namanya, ya. Mafhum, ya? Jadi itu hakikat dari hamas. Hamas itu bukan suara, ya. Justru hamas itu adalah, kalau definisinya, al-khafa fi sauti, samarnya atau lemahnya suara disebabkan oleh terbukanya dua pita suara dan tidak bergetarnya keduanya. Jadi saat kita mengucapkan huruf-huruf yang hamas,
pita suara ini terbuka. Karena pita suara terbuka dan udara semakin banyak yang keluar, maka suaranya menjadi lebih lemah. Kita bisa mencoba mengeluarkan udara dari tempat yang sempit dibandingkan dengan mengeluarkan udara di tempat yang dengan jalur yang luas. Ya, adapun ketika jalur udara itu luas, dia ada suaranya mungkin. Namun ketika jalurnya rapat, semakin keras suaranya, semakin rapat semakin keras. Maka hamas adalah, kita ulangi, lemahnya suara disebabkan karena terbukanya dua pita suara. Ya. Dan tidak bergetarnya keduanya, kemudian mengalirnya banyak dari udara. Karena dua pita suara terbuka, udara banyak yang keluar. Sehingga karena udara banyak yang keluar, suara menjadi lemah. Nah, udara yang banyak tadi tertahan di belakang lidah karena makhrajnya huruf ta yang rapat. At. Rapat. At. Nah, setelah rapat kita buka, maka keluarlah udara yang tertahan tadi. At. Nah, idza syamsu kuwirat. Nah, kuwirat. Jadi jangan diucapkan dengan c, kuwirat, salah ya. Atau dengan sin, kuwirat, salah juga ya. Faham insyaallah apa itu hamas? Insyaallah kita akan ulangi pembahasannya di sifatul huruf. Ya, jadi ketiga huruf ini keluar dari ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Ya. Adapun huruf shad, sin dan zai, dia masih dari ujung lidah. Namun sekarang bertemu dengan ma fawqa tsanaya as-sufla. Ya, bertemu dengan gigi seri bawah bagian atas. Maksudnya bagian pangkal. Atau di daerah sekitar situ termasuk gusi juga. Ya. As. Jadi huruf shad, sin dan zai, tempat bertemunya suara tidak hanya pada makhraj ini. Yang ada di gambar ini adalah tempat letaknya lidah saja, bukan tempat terfokusnya suara untuk mengeluarkan sebuah huruf. Tidak seperti huruf ba misalkan, ya, terfokusnya suara ada pada bibir ba, atau tadi huruf jim ada pada tengah lidah ad, ya. Adapun huruf shad, sin dan zai yang ada di gambar ini adalah tempat letaknya lidah saja. Ya. Di sana ada tempat lain yang menghasilkan huruf, ketiga huruf ini. Seandainya kita meletakkan ujung lidah di pangkal gigi seri bawah atau di gusinya, tapi kita tidak merapatkan dua gigi seri, bisa nggak kita mengucapkan ketiga huruf ini? Kita coba. Nggak bisa. Tidak keluar huruf shad. Ya, ya. Jadi ini hanya tempat berletaknya lidah saja, tempat letaknya lidah. Adapun huruf jim tadi atau huruf ba, ya, suara terfokus atau tempat menghasilkannya huruf ba, tempat yang menghasilkan huruf ba terfokus pada bibir saja, ab, ya, atau huruf apa tadi, huruf dal, at, ya, at. Walaupun kita merapatkan gigi seri, kita tetap bisa mengucapkan huruf ta, at, masih keluar huruf ta, ada masih keluar walaupun tidak sempurna harakatnya, ya. Adapun huruf shad, sin dan zai yang kita lihat di gambar ini hanya posisi lidah saja. Di sana masih ada tempat lain atau organ lain yang juga merupakan penghasil dari huruf shad, sin dan zai. Mana organ lain tersebut? Maka di sini terjadi ikhtilaf
di antara para ulama tajwid dalam mengibaratkan, dalam mengungkapkan makhraj ketiga huruf ini. Di sini kita lihat ungkapannya adalah ujung lidah dengan apa? Bagian bawah atau bagian gusi pangkal gigi seri bawah, ya. Ada yang mengibaratkan bahwa huruf shad, sin dan zai makhrajnya dari pangkal gigi seri atas. Nanti kalau kita buka kitab-kitab tajwid kita akan menemukan sebagian mereka menjelaskan huruf shad seperti itu, bahwa huruf shad makhrajnya dari pangkal gigi seri atas. Ada sebagian yang salah memahami ibarah ini, kemudian dia meletakkan ujung lidah di gigi seri atas. Af, tidak bisa juga seperti itu, tidak keluar juga huruf-huruf ini. Jadi yang benar semuanya gigi seri atas dan gigi seri bawah ini menghasilkan huruf shad, sin dan zai. Yang jelas kita meletakkan lidah di pangkal gigi seri bawah, ya, atau di gusinya. Ini langkah pertama. Kemudian kita rapatkan dua gigi seri, ya. Tidak boleh kita lebarkan. Kalau kita lebarkan tidak keluar nanti. Nggak bisa. Kita rapatkan dua gigi seri, ya. Maka prosesnya adalah udara keluar dari sumbernya, dari tenggorokan keluar. Ada sebagian udara yang dia menabrak ke gigi seri atas, ada yang menabrak ke gigi seri bawah, tempat lidah meletakkan ujungnya, ya, tempat lidah bertemu, tempat bertumpunya lidah, ya. Mahfum insyaallah. Jadi udara tadi ada sebagian menabrak ke gigi seri atas, ada sebagian menabrak ke gigi seri bawah, kemudian keluar dari tengah di antara dua gigi seri. Maka semua proses itu menghasilkan ketiga huruf ini. As, ya, as. Kalau kita tidak merapatkan dua gigi seri, nggak bisa. Nah, kita letak lidah di bawah, tapi kita tidak merapatkan dua gigi seri, nggak bisa, nggak keluar huruf sin. Juga nggak keluar. Mafhum ya? Jadi intinya tempat keluarnya huruf shad, sin dan zai yaitu dari dua gigi seri ini, bukan hanya dari yang seperti digambar. Tapi kita juga harus merapatkan dua gigi seri sehingga udara tadi dan suara menciptakan huruf shad, sin dan zai, memproses huruf shad, sin dan zai di belakang keduanya. Ada sebagian menabrak ke gigi seri atas, ada sebagian menabrak ke gigi seri bawah, kemudian keluar dari tengah. Maka keluarlah huruf shad, sin dan zai. Mafhum insyaallah? As, as, az. Nah, adapun huruf dha, dzal dan tha masih dari ujungnya, tapi dia dari ujung apa? Gigi seri atas. Au. Ya, ujung dengan ujung. Au. Huruf tha tidak hamas, bukan tidak shafir, bukan as, salah, tapi as, ya, as. Jadi gigi seri bawah ini tidak kita naikkan, kita biarkan di bawah. As. Gigi seri bawah tidak boleh ikut campur dalam mengeluarkan huruf tha. Kalau dia ikut naik, maka akan keluar shafir yang dia bukan sifat dari tha. Keluar seperti ini, as. Ini kalau kita rapatkan. Jadi kita biarkan gigi seri bawah di bawah. As. Bukan as. Coba semuanya. As. Ayo, masih terdengar desis shafir. Berarti belum benar. Jadi as. Naam, as. Ya. As. Jadi kita bayangkan ujung lidah, kemudian kita letakkan di ujung gigi seri atas. Lihat seperti ini. Jangan dijulurkan lidahnya. Salah. Salah. Tapi
Af. Bukan juga di belakang gesri. Af. Salah juga af. Ya, tapi dari ujungnya. Ujung dengan ujung. Af. Ya, silahkan dilatih nanti di rumah ya. Yang jelas dia tidak memiliki sifat sofir. Kemudian dari dua bibir. Ada fa yang pertama, bibir bawah bagian dalam batinus syafah dengan ujung gigi seri atas. Af. Ya. Mafhum ya? Af. Ya, jadi ini bibir bawah bagian dalamnya ya bertemu dengan gigi seri atas. Af. Nah, kemudian huruf waw dengan memonyongkan dua bibir. Au, wa. Kemudian mim dengan merapatkan dua bibir disertai dengan khayshum dengan gunnah. Kemudian ba dengan merapatkan dan menekan karena dia sifatnya syiddah. Ab. Jadi mana lidah yang mengeluarkan, mana bagian bibir yang mengeluarkan huruf ba? Apakah bagian luarnya? Ab. Ya. Ada juga sebagian mengucapkan ab, pa. Ya. Ini salah. Jadi yang mengeluarkan huruf ba adalah intinya pada bagian dalamnya. Ab. Dan huruf ba juga ada di bahasa kita, namun yang ada pada huruf hijaiyah dengan merapatkan, dengan menguatkan antara dua bibir, merapatkan dengan kuat. Ab. Nah, kemudian huruf nun dan mim dia memiliki bagian khayshum, bagian yang kedua yaitu khayshum. Khayshum adalah rongga hidung. Ya. Di sini adalah makhrajnya gunnah yang dia merupakan bagian kedua dari huruf nun dan mim. Ya, jadi ada gunnah yang keluar dari khayshum dan gunnah ini adalah bagian dari huruf nun dan mim. Ya, selesai kita murajaah makharijul huruf. Insyaallah dengan murajaah ini kita lebih paham ya dan lebih mudah untuk mendengarkan lagi makharijul huruf, pengucapan dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, insyaallah besok kita akan masuk ke pembahasan sifatul huruf. Namun sebelum kita masuk ke sifatul huruf, kita harus hafal dulu ini makharijul huruf. Ya, kalau tidak hafal mungkin susah untuk paham sifatul huruf. Ya, jadi di murajaah ya. Ya, kita baca surat Al-Kafirun sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Nah, surah Al-Kafirun kita banyak mempraktekkan apa yang sudah kita belajar di huruf ain, khususnya dalam surat ini banyak diulang-ulang. Kemudian di ayat yang terakhir tadi lakum dinukum ada huruf mim yang sukun. Di sini kita harus menjelaskan gunnahnya, bagian kedua dari huruf mim. Lakum dinukum waliyadin. Nah, silakan ada yang baca, yang belum pernah membaca. Yang belum pernah membaca silakan. Satu saja. Ada? Hah? Yang belum pernah? Nah, fadhal. Bi. Nah, huruf ba bi bukan bi. Bi. Kalau seperti ini kita menghamaskan ba bi. Bi. Ya, tapi bi kita rapatkan bi. Nah, abidum. Nah, baik, insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.